Oke, kita lanjut lagi di part yang ke-9 kayak gitu ya. Kita akan membahas internal memori kayak gitu. Jadi apa itu internal memori? Teman-teman bisa perhatikan ini kan tempat kita membuat program di sini nih. Kemudian pada project-project ataupun tutorial sebelumnya kita kan sudah membahas I/O PLC juga. Nah, sebenarnya untuk input output PLC yang Q 0.0, I 0.0 itu juga termasuk dalam memori PLC. Akan tetapi dia itu bisa dikeluarkan sebagai bentuk interaksi dengan hardware di luar PLC seperti itu. Seperti untuk input ini kita hubungkan dengan tombol sensor, kemudian kayak output ini kita hubungkan dengan relay, kita hubungkan dengan kontaktor ataupun lampu kayak gitu ya. Jadi dia ada terminalnya untuk menghubungkan dengan komponen di luar PLC seperti itu. Akan tetapi untuk internal memory dia itu hanya ada di dalam PLC seperti itu. Jadi dia sebagai pengganti relay lah intinya. Saya coba gambarkan terlebih dahulu ya. Nah, misalkan kalau zaman dahulu, lah ini kan ada panel nih, ada panel. Misalkan kita ingin mengontrol, ibaratkan lampu lah kayak gitu ya. Ada 3 lampu kayak ini. Ada lampu 1, 2, 3. Ini kita buat berurutan ya, nyalanya itu dari lampu 1, lampu 2, lampu 3. Maka kalau seperti ini, maka kan kita butuh 3 relay kayak gitu ya untuk menyalakan lampu ini secara berurutan ataupun timer lah. Maka kan kita butuh ini nih, butuh 3 relay di hardwarenya. Nah, PLC itu kan intinya untuk menyimpelkan rangkaian terdahulu biar gak banyak relay ataupun wire lah untuk controllernya seperti itu. Makanya relay-relay ini nanti digantikan oleh internal memory PLC, intinya seperti itu. Nah, kita coba ke programming aja deh biar ada gambaran kayak gitu ya. Misalkan di sini teman-teman bisa lihat di sini ada memory bit. Dan nanti kita bisa menggunakan ini nih, persen, M0, M1, M2 dan seterusnya kayak gitu. Misalkan kita buat satu dulu. Misalkan PB1, ketika PB1 ditekan, kemudian kita hubungkan, misalkan ini kita bisa pakai ini nih, M0 kayak gitu, persen M0. Misalkan diatur ya persen M0. Nah, kemudian ini kita buat save holding itu dulu lah, save holding, kemudian ini M0 juga. Kemudian ini kita buat stop, ini PB2. Nah, contohnya gini ya, ketika PB1 ditekan, maka kan internal memori ataupun relay dalam dari PLC itu kan dia on, M0 nya kayak gitu. Maka ini nanti bisa kita gunakan sebagai power untuk rangkaian di bawahnya lah. Misalkan kita buat rangkaian otomatis, katakanlah seperti itu. Kita tambahkan room dulu. Nah, ini kita buat define dulu ya, rangkaian otomatisnya seperti apa. Misalkan kita mempunyai 3 proses, proses 1, proses 2, proses 3. Proses 1 ini PL1 on, kemudian 3 second kemudian PL1 off, kemudian 5 second kemudian PL1 on lagi, katakanlah seperti itu. Jadi kita mempunyai proses 1, proses 2, proses 3. Nah, nanti untuk proses 1 ini kita pakai ini ya, persen M1, ini M2, M3. Jadi intinya untuk per proses nanti akan diwakili oleh masing-masing relay dalam PLC ini. PL1 on. Ini kita buat NO lagi. Sini ini persen M0. Nah, kemudian kan tadi ini ada pertama itu kan PL1 on, langsung nyala, berarti dia langsung menyalakan M1.
biar gak bingung. Bentar. Saya bagi 2 dulu layarnya. Nah ini ya, di persen M0 ini saya gunakan untuk menyalakan M1 kemudian M1 ini kan untuk menyalakan timer nih, timer 3 detik, timer 3 detik. Ini M1 ya, M1. Kemudian ini kita praktekkan hasil belajar timer juga di sini. Timer on, outputnya ini kita gunakan M2. Ini 3 detik ya, 3 second. Ini kita kunci nih, ini M2. Jadi nanti setelah 3 detik baru M2 akan menyala kayak gitu. Gambar. Nah, jangan lupa yang di sini kita kasih syarat M0 ya. Jadi nanti ketika kita tekan tombol off biar mati semua rangkaian di bawahnya. Nah seperti ini nih. Ini kita copy rangkaiannya. Nah sampai sini kan M2 tadi kan. M2 nanti kita gunakan kontaknya itu untuk mematikan PO1. Kemudian M2 ini juga kita gunakan menyalakan untuk timer 5 detik kayak gitu. Jadi teman-teman perhatikan di sini kita ganti M2. Nah, ini kita ganti timer 1 ya. Timer 1 nilainya ini 5 detik kayak gitu. Ini timer on ya. Ini timer on. Oke. Nah, timer on 5 detik kayak gitu. Kemudian ini syaratnya M0 juga, baru kita gunakan untuk menyalakan M3. Untuk menyalakan M3, penguncinya juga M3. Udah jadi nih rangkaiannya. Jadi saya jelaskan rangkaiannya dari awal lagi. Timer on. Nah ini error nih, itunya error ya. Jadi rangkaian seperti ini itu tidak bisa. Jadi kita harus rubah rangkaiannya. Saya rubah dulu rangkaiannya. Yes. Insert room, di bawahnya sini kita insert room, tapi di atasnya salah sih. Nah ini ya, ini kita delete yang ini, delete room. Oke, kita baca kembali. Ketika PB1 ditekan maka M0 menyala kayak gitu ya. Ini internal relay atau internal memory. Kemudian M0 itu menyalakan M1. Nah, M1 nanti kita gunakan untuk menyalakan PL1 on. Kemudian juga kita gunakan untuk menyalakan timer 3 detik. Maka di sini timer 1 copy, paste.
makanya kita buat seperti ini kita delete ya. Ini persen tm0 key kayak gini teman-teman, biar gak error dia. Nah, ini rangkaiannya kurang rapi, saya rapikan dulu. Kita hapus dulu ya. Nah, biar kelihatan simpel gitu. Oke, jadi timer 0 dia 3 detik, barulah dia menjalankan rangkaian bawahnya untuk menyalakan M2. Kemudian hal yang sama kita lakukan di sini nih, untuk timer yang satunya lagi. Kita taruh sini, seret ke kanan. Oke, kemudian kita copy rangkaian ini aja biar cepet. Kita delete M3. Biar rapi gitu maksudnya. Ini timer 1 ya, karena atasnya ini timer 1. Timer 1 satu output M2 M3. Oke, kita row 6 kita delete. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini kan internal relaynya udah jadi nih. M0 nyala, dia menyalakan M1. Nanti kita gunakan untuk menyalakan PL1. Ini juga menyalakan timer 3 detik. Baru ketika sudah 3 detik dia menyalakan ini untuk menyalakan M2 kayak gitu. M2 nanti kita gunakan mematikan PL1. Setelah itu M2 ini menyalakan timer 1 5 detik kayak gitu ya. Setelah 5 detik nanti timer 1 ini akan menyalakan M3. Ini kita gunakan untuk menyalakan PL1 kembali. Sekarang kita buat rangkaiannya M1. Nah, ini kita gunakan untuk menyalakan PL1 itu. PL1. Kemudian M2 kita gunakan untuk mematikan PL1. NC ya. Nah, M2 NC, baru kita tambahkan M3. Ini kita paralel dengan rangkaian atas ini. Kita kasih alamat dulu deh. Kita hubungkan. Oke, jadi rangkaiannya. Sekarang kita simulasikan. Kita start. Oke, kita tekan button 1 on. Oke, PL1 sudah on. Kita tunggu M2 nya. M3 nya ini langsung menyala. Seharusnya dia off tapi dia menyala gara-gara M3. Ini nih salahnya di sini, penguncinya ini seharusnya M3 gitu teman-teman. Nah, jadi hati-hati ya kalau program Kopas dari atasnya itu harus dikoreksi juga ya. Saya juga
masih sering salah gitu kalau nggak dikoreksi. Nah, ini kita ganti jadi M3 kuncinya. Terus tekan persen M3. Oke, kita simulasi lagi. Ternyata belum diganti kontak penguncinya. Oke, tas. Oke, kita jalankan ini ya. PL1 ditekan, PL1 menyala, kita tunggu 10 detik, maka nanti dia akan mengaktifkan M2 kayak gitu. Nah, PL1 mati karena diputus oleh M2. Kita tunggu 10 detik lagi, baru nanti dia akan menyalakan PL1 kayak gitu menggunakan M3. Lah, M3 nyala, menyalakan M1. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, fungsi dari internal memori yang bit ini, memori bit. Jadi intinya buat pengganti relay lah, dia ada di dalam PLC tetapi tidak ada terminal untuk dihubungkan dengan hardware di luar PLC, seperti itu. Jadi sekuensi yang ada ini secara otomatis ini kita bisa memanfaatkan internal memori sesuai dengan logika kita untuk mengontrol output yang kita hubungkan ke hardware di luar, seperti itu. Ini tentang memori bit. Karena ini videonya sudah terlalu panjang kayak gitu ya, sebenarnya ada ini memori word dan constant word, seperti itu. Ini mungkin dibahas di pertemuan selanjutnya kayak gitu ya. Untuk basic memori bit ini udah cukup lah sementara ini kayak gitu. Kita akan sambung lagi di tutorial selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you on the next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.